warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kiranya kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat hidayah dan rahmat bisa bersua kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Dan mari kita aturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat syafaat nanti di yaumul kiamah. Oke sahabat, malam hari ini saya mau investigasi tentang Mbah Dipo ya. Mbah Dipo ini desas-desusnya banyak warga yang mengatakan Mbah Dipo ini pelaku spiritual, supranatural, tapi dia mendalami ilmu yang tujuannya untuk menzalimi orang, sahabat. Bahkan ada desas-desus bahwa seorang ustadz yang ceramah itu muntah darah, muntah jarum karena perbuatan Mbah Dipo yang disuruh oleh oknum ustadz juga. Nah, setelah kita bareng-bareng mendatangi bersama Pak Lurah dan ada tokoh agama juga Ustadz Salim, itu kita itu juga bingung karena Mbah Dipo ini pinter beralibi, sahabat. Jadi Mbah Dipo ini mengutarakan bahwa sampai nggak ada bukti ngapain nuduh saya. Ini memang benar, masyarakat itu meskipun geram tapi bukti nggak ada, cuman desas-desus saja, sahabat. Maka dari itu saya mau silaturahim ke rumah Pak Lurah untuk menanyakan tentang siapa Mbah Dipo itu dan apa aja yang didapat, informasi apa aja yang dapat, kok bisa kita itu diundang, bahkan Pak Lurah ikut juga, tapi bukti nggak ada. Oke sahabat, sebelum kita ke rumah Pak Lurah, langkah baiknya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat berkah, agar kita dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat, dan yang pasti kita nanti syafaat Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul kiamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat, terus lantunkan salawat dimanapun Anda berada, karena insya Allah dengan salawat itu kita akan dapat berkah, akan dapat petunjuk, dan yang pasti kita harapkan yaitu syafaat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW nanti di yaumul kiamah, sahabat. Oke sahabat, tidak lupa seperti biasa sahabat, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama kepada diri saya sendiri, bahwa ayo kita kuatkan iman kita, kita tambah lagi iman kita, kita kuatkan, kita tambah lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat, minta ampunan biar diselamatkan dunia akhirat, sahabat. Karena dunia ini sudah tua, sahabat, tinggal sebentar lagi. Jadi kita harus tahu, sahabat, tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini hanya satu, tak lain, yaitu setelah mati, sahabat. Karena setelah mati, apapun yang sudah kita lakukan di dunia ini, yang kita dapatkan di dunia ini, itu akan diminta pertanggungjawaban, baik buruk
maupun kebaikan yang sudah kita jalani di alam dunia itu nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan, akan ditimbang baik dan buruknya sahabat. Maka dari itu sahabat, ayo selagi kita masih diberi kesehatan, diberi rahmat, diberi hidayah, diberi nyawa, ayo kita patut untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk bermunajat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ini sudah dapat segala sesuatu yang insya Allah itu gratis sahabat, dari Allah. Allah sudah memberikan gratis sampai ajal menjemput, tapi manusia itu selalu kurang, selalu ingin lebih, selalu serakah sahabat. Jadi maka dari itu ayo kita dari sekarang merenung, kita dari sekarang menyadari, introspeksi diri apa yang sudah pernah kita berbuat, dosa-dosa apa yang telah pernah kita berbuat kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga. Ini yang harus kita renungi sahabat. Dan seperti apa kedekatan kita kepada Allah, sudahlah kita bersyukur kepada Allah, karena setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap hari bahkan kita selalu diberi nikmat yang tiada tara. Oke sahabat, mungkin ini hanyalah untuk mengingat kita sahabat, karena amal apapun, perbuatan apapun yang kita dapat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban ya sahabat ya. Mungkin itu aja sahabat, karena sudah malam ya, takutnya Mbak Lura sudah tidur, makanya kita langsung aja. Informasi terakhir ya sahabat, Mbah Dipo ini katanya pernah ada warga yang berselisih dan tiba-tiba dia tuh muntah jarum. Tapi kita kemarin itu sempat susah untuk mencari bukti sahabat, makanya kita nggak semudah apa yang kita bayangkan untuk menuduh, tidak bisa ya sahabat ya. Oke sahabat, ini sudah dekat, ini kayaknya sama warga ini sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa ini Pak Lurah? Ya ngobrol-ngobrol. Lagi ronda Pak, lagi apa Ya ronda. Pak? Ya. Gini Pak Lurah, Ya. saya kesini kan pertama ingin silaturahim, dan yang kedua ingin tanya-tanya nih tentang Mbah Dipo, karena kemarin kan Pak Lurah sama warga juga ikut hadir. Ya. Kita sama Kesitis kan ditugaskan untuk mencari bukti-bukti itu Pak Lurah. Kira-kira seperti apa Pak Lurah, pandangan Pak Lurah ini? Mbah Dipo. Ya. Masalah desas-desusnya Mbah Dipa itu, memang Mbah Dipa itu terkenal dengan dukun santetnya menurut masyarakat desa sini. Cuman tidak ada bukti. Walaupun tidak ada bukti, tapi masyarakat itu tetap untuk mau mengusir Mbah Dipo dari desa sini, karena banyak keluh kesah dari keluarga masyarakat itu yang dibikin sakit, diguna-guna segala macam lah. Jadi intinya masyarakat itu ingin mengusir Mbah Dipo, tapi kami juga tidak ada bukti. Walaupun nggak ada bukti, tapi masyarakat tetap ngotot untuk mendatangi rumahnya Mbah Dipo. Berarti kalau warga itu banyak yang bicara seperti itu, banyak yang ingin Mbah Dipo itu pergi,
Berarti nyata Mbah Dipo itu mendolimi sesama. Ya dibilang nyata itu tidak ada bukti. Nggak Jadi bukti. juga repot juga. Tapi saya sebagai kepala desa di sini juga kewalahan untuk membendung kemauan masyarakat untuk ke rumahnya Mbah Dipo, mengusirnya, membakarnya itu. Jadi ya mau gak mau ya saya turutin aja kemauan masyarakat untuk membuktikan entah benar atau enggak si Mbah Dipo itu. Apa ada kejadian-kejadian yang kira-kira bersentuhan dengan Mbah Dipo itu ya? Mungkin ada yang sakit atau apa, kira-kira seperti apa laporan dari warga itu Pak? Ya menurut cerita dari keluarga masyarakat sini itu biasanya kalau ada hajatan mungkin tidak mengundangnya Ya. ke rumah untuk sebagai sesepuh dalam terap agung, itu biasanya keluarga ada yang sakit. Oke. Nah, atau mungkin ada suatu acara undangan pengajian ceramah, ini ustadznya belum sampai akhir cerita itu bisa sakit. Banyak masalah-masalah yang desusnya menuju pada Mbah Dipo itu. Tapi kan banyak Malura, spiritual itu kan banyak yang bisa seperti itu. Tapi kenapa warga itu kok menuduh Mbah Dipo itu, kira-kira apa sih yang ada dalam Ya karena masyarakat? menurut masyarakat di sini Mbah Dipo itu termasuk orang paling sakti dengan ilmu hitamnya itu. Jadi masyarakat selalu menuju ke Mbah Dipo itu, segala sakit dari sana dari sini tujuannya itu ke Mbah Dipo semua. Padahal itu nggak ada bukti. Tapi walaupun nggak ada bukti, masyarakat tetap menuduh itu aja. Gitu ya. Iya. Makanya masyarakat ingin rame-rame mendatangi rumahnya Mbah Dipo untuk mengusirnya, untuk membakarnya itu. Ya mau gak mau saya ikutin, cuman dengan cara baik-baik. Ya memang kemarin itu kita deteksi memang banyak kotam-kotam di sekitar rumahnya, bahkan di sekitar ritualnya itu banyak kotam-kotam. Kotam-kotam itu kotam auranya aura gelap, bahkan ada yang serem kayak gerandong, ada kuntilanak juga yang memang wajahnya tuh rusak. Terus dari warga apa Pak yang sempat dicurhatkan mungkin sama Pak Lurah? Yang dicurahkan itu banyak keluhan saja. Keluhan. Keluarganya yang sakit, mungkin habis berantem, cuman masalah sepele, kemudian 2 hari kemudian sakit. Ya contohnya keluarga yang ada di sini, boleh ditanya. Apa Pak yang terjadi? Bapak ini tetangganya Pak Lurah atau Ya saudara? tetangga Pak Lurah. Agak jauh sih kalau Pak Lurah rumahku. Cuma aku pernah tahu tetanggaku yang sakit habis bertengkar sama Mbah Dipo, katanya. Saya tanya itu, kenapa kok sakit? Aku kemarin tuh habis bertengkar sama Pak Dipo. Loh kok terus? Ya saya sakit ini, perutku melembung besar, katanya gitu. Terus ya kalau memang gitu coba baru ke rumah sakit aja ya. Gak bisa kalau rumah sakit Mas, anu aja ke orang tua atau Pak Yai. Saya saran dia minta ke Pak Yai. Tapi ternyata dari situ dia nggak sampai ke rumah Pak Yai, meninggal. Nah akhirnya warga yang di nggak enak itu ya cuma Mbah Dipo. Iya. Oh, berarti masyarakat itu menuduh itu punya dasar ya Pak? Punya dasar. Iya. Dasarnya salah satunya dari saudara tetangganya. Iya, tetanggaku. Setelah cekcok, Terus kok 2 hari sakitnya perut gitu loh. terus setelah itu ada nggak saudaranya korban atau warga yang mendatangi Mbah Dipo itu? Nggak berani, Pak. Nggak berani. Karena Mbah Dipo kalau anu ya memang begitu. Kalau mentang-mentang dia nggak berani mau mentang-mentang diam. Tapi habis 2 hari atau 3 hari baru dia itu pikirannya nggak baik gitu aja. Nggak baik. Iya.
Ya karena memang kotam-kotamnya itu pas kita lihat itu waduh galak sekali pantesan Mbah Bahkan- Dipo itu terkenal sakti karena makhluknya kuat-kuat. Makanya saya itu minta saran ke Pak Lurah, gimana enaknya Mbah Dipo diusir atau dibakar atau gimana. Saya minta saran ke Pak Lurah. Kalau warga sendiri kan nggak ada Pak Lurah kan Enggak berani ya. nggak berani, kurang baik gitu loh Pak. Iya. Masalah warga sini kan punya atasan. Hmm. Kalau mau berangkat sendiri gimana? Terus lebih enak ayo ke Pak Lurah aja. Rame-rame nanti warga diajak ke sana. Gitu Pak. Tapi kalau Bapak sendiri nggak pernah ya bersih tegang sama Mbah Dipo ya? Nggak pernah. Terus ada lagi yang mungkin pernah tersinggungan sama Mbah Dipo? Oh ya ada Pak, saya Pak. Oh. Saya sendiri Gimana? yang ngalamin. Mhm. Dulu waktu 1 tahun yang lalu itu saya itu ada masalah Sama Mbah Dipo. sama Pak Dipo itu. Berantem apa gimana Pak? Enggak, waktu itu saya itu lagi ngerumput Mhm. buat cari rumput buat pakan hewan ternak saya Pak. Iya, terus? Habis itu saya kehausan Pak, waktu itu udah sekitar bedok itu Pak kan haus sekali ini. Iya, Sekali. nggak bawa air berarti. Nggak waktu bawa rumput. air, Pak. Terus di depannya Mbak Dipo itu ada mangga. Mangga. Saya harus nggak tahan Pak ini bro, nggak tahan. Habis gitu saya itu tok sama rumahnya itu mau minta izin, Izin. tapi nggak ada. Terpaksa Pak saya ngambil. Ngambil berapa itu? Satu Cuma apa? satu Pak. Oh, satu. Setelah itu saya makan separuh. Udah itu Mbak Diponya datang dari belakang rumahnya itu, terus marah-marah sama Marah-marah. saya. Iya, Pak. Akhirnya? Akhirnya saya minta maaf Pak. Hmm. Minta maaf, saya nggak dimaafin Pak. Dia pokoknya saya mau dipukul Pak. Jadi saya udahlah saya lari aja. Terus makanya sudah saya buang aja itu, tinggal separuh. Terus ada apa? Ada kejadian apa setelah mangga? Kejadiannya gini Pak. Sehabis mahar itu, habis sembahyang maghrib, saya tiduran sebentar. Terus ini perut saya itu sakit sekali Pak. Nggak tahan Pak, sakit benar ini. Habis gitu sama istri saya dikasih Promak. Ya, obat ya. Ya obatnya itu kan katanya kalau sakit perut kan dikasih Promak ya. sembuh ya sembuh itu. Habis gitu nggak sembuh Pak, tambah semakin sakit ini. Terus keluarga saya itu panik, bingung Pak. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu setelah sampai di rumah sakit saya diperiksa sama dokternya. Tapi nggak ada penyakitnya Pak. Nggak ada penyakitnya. Nah, Tapi sakit terus nih, sakit terus nih Pak. Jadi saya curiga kan Pak Dipo itu orangnya katanya ya gitu tuh sakti ya. sakti, katanya dukun santet. Ya. Terus Habis itu saya disuruh pulang aja. sama dokternya. Dokternya minta saran sama kiai sama ustad, pokoknya gitu Pak katanya. Terus gitu Pak, saya dulu kan saya pernah mondok. Nah, habis itu aduh satu malam Pak saya nggak bisa tidur. Iya. Akhirnya terus paginya saya pergi ke kiai. ke kiai saya, guru saya itu. Guru waktu mondok Iya. itu. Terus Tapi saya itu cobatin di sana. oh iya diobatin. Saya dikasih minuman itu Air doa ya. air doa 1 botol aku itu Pak, disuruh habisin. Ya disuruh habisin selama 3 hari Pak. Alhamdulillah nggak sampai 3 hari penyakit saya yang sakit ini sembuh Pak. Udah sembuh. Nah, tapi kiai saya itu Pak berpesan Ya. jangan dibocorin karena memang kamu itu kena santet gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu Pak, ceritanya saya selama ini 1 tahun ini nggak merahasiakan. Takutnya saya tuh disantet lagi Pak. Ya. Iya itu. Nah Ya. itu Pak, kisah teman saya 1 tahun yang lalu itu Pak saya yang kena itu. Itu sama sendiri ya yang. Iya saya sendiri Pak. Memang gitu. Jadi nggak berani bocorin yang saya alamin ini. Iya. Baru sekarang ini Pak, masyarakatnya mungkin udah kesuwen.
udah nggak sabar ya. Udah nggak sabar. Cuman sebagian Tapi memang saya udah cerita sama rakyat saya udah nggak tahan juga Pak. sebagian memang nggak berani ya. Nggak berani. Udah diusir aja Pak itu apa gimanain Pak? Ya Itu. untuk pengusiran itu kan tergantung Pak Lurah nanti. Karena meskipun gimana pun Pak Dipo itu kan juga anaknya Pak Lurah, karena ada di Iya benar. desanya Pak Lurah. Jadi ya mungkin nanti dari pihak kita itu investigasi dulu, cari bukti yang otentik, yang akurat. Nanti kalau ada bukti-bukti itu baru kita desak. Tapi saya yakin Pak, kejadian saya waktu yang 1 tahunnya itu, Mbak Dipo itu Pak, biang keroknya itu. Iya iya. Masalah serang sudah resah semua itu Pak, gara-gara Mbak Dipo itu Pak. Ya makanya kita itu kan basicnya dari pondok pesantren. Jadi kalau main kekerasan itu kan tidak dibolehkan. Iya benar. Kita mengacu kepada ajaran Nabi bahwa kita harus dengan cara dakwah atau mengajak. Ya kita nanti cari buktinya untuk Mbak Dipo itu seperti apa, meskipun nggak terlalu spesifik, kita nanti yang penting punya bukti lah, atau nanti ada makhluk yang mau kita negosiasi atau apa gimana. Dan nanti setelah benar-benar ada bukti, kita tekan Mbak Dipo itu untuk mengakuinya. Dan kalau memang benar, ya diajak lah. Sesama muslim kan kita wajib untuk mengajak, tidak harus pakai cara kekerasan. Iya. Kalau memang itu nanti bisa dengan cara baik-baik saja. Baik. Kalau memang nggak bisa ya gimana? Apa boleh buat? Tapi sebenarnya Mbak Dipo itu kok sulit Pak. Mau dijak tobat itu nggak mau dia itu. Katanya yang penting aku nggak pernah, buktiku apa, cuma gitu aja. Jangan kan pernah ada sama sesepuh mengajak dia tuh jalan yang lurus. Katanya, loh aku sudah lurus, aku bukti kalau aku mengenai orang mana. Kalau memang benar-benar, tolong saya beri bukti gitu Pak. Enggak, tapi saya udah bukti, saya sudah kena sendiri. Membuktikan sendiri ya. Membuktikan sendiri ini Pak. Kalau nggak punya masalah sama Mbak Dipo nggak mungkin saya sakit Nggak perut. mungkin ya. Iya. Buktinya yang saya periksa di dokter nggak ada penyakitnya sama sekali. Terus saya pergi ke guru saya itu kok langsung waras itu. Semua ya. Ya, semuanya tergantung dari Pak Lurah. Gimana caranya Pak Lurah bisa ngatasi warga biar nggak sampai mengamuk seperti kemarin-kemarin itu. Kalau menurut Pak Lurah itu gimana? Nunggu kita investigasi apa? Ya Gimana? memang keluh masyarakat itu seperti itu. Cuman menurut saya itu nggak perlu pakai kekerasan. Jadi perlu kita bukti. Memang bukti nyata itu nggak bisa dilihat. Mungkin dengan secara ritual mungkin bisa. Nah nanti kalau memang Mbah Dipa itu terbukti, ya kita ajak pelan-pelan untuk bertobat. Nah kalau memang dia mau ya tetap menetap di desa ini. Kalau memang nggak bisa ya Harus apa boleh pergi, buat ya harus kita usir dari desa sini biar gak resah. meresahkan masyarakat. Itu aja. Kalau Pak itu siapa Pak? Temennya Pak Lurah apa anak buahnya Pak Lurah? Mengantar kakak saya. Oh, mengantar. Ya yang penting saran saya Pak Lurah sebagai bapaknya rumah tangga, apa rumah banyak, apa orang banyak, ya harus tetap menjaga Pak Lurah biar tidak ada gesekan. Iya. Karena takutnya nanti apa secara hukum negara pembuktian itu kan nggak bisa. Benar. Kalau ilmu klinik itu takutnya nanti akan dituntut balik atau diminta pertanggungjawaban. Karena masa itu kalau udah kumpul dari satu lepas kendali Pak. Lepas kendali. Yang satu teriak ya semua teriak semua, takutnya di situ. Iya. Jadi biar investigasi kita itu berjalan dulu, nanti seperti apa baru kita nanti musyawarah sama Pak Lurah sama Ustadznya kemana Pak? Ustadznya lagi ada di rumah sebelah mungkin. Mungkin juga berembuk ya. Berembuk masalah Mbah Dipo juga. Mbah Dipo ini ya.
merencanakan untuk mendatangi rumahnya, entah besok atau lusa, nggak tahu sih, belum ada laporan ke saya. Siap. Ya, Ya, ya sebenarnya memang gitu Pak, didatangi semua datangi lagi gimana caranya Mbak Dipo bisa menurut jalankan yang lurus, jadi biar warga itu nggak sampai rame-rame gitu loh Pak sebenarnya. siap. Itu katanya Pak Yai kemarin itu gitu. Terus ya kalau memang gitu aku tak takon nang Pak Lurah Yai. Kula ngaten kan niku. Jadi saran dari Pak Yai seperti itu ya. Iya, saya seperti itu. Ya intinya kan biar di desa itu tidak ada pergunjingan, Nah, biar baik-baik saja. baik-baik. Karena apa bentuknya kalau tanpa ada bukti menuduh itu juga kita yang salah. Iya benar, Kita dibalik secara hukum, Iya. susah. kita yang salah. Ya mungkin itu aja Pak. Nanti kita akan rembuk sama tim atau bisa jadi nanti saya yang akan cari sendiri informasinya ke sekitar Mbak Dipo, Iya. biar urusannya cepat selesai Pak. Kasihan kalau berlarut kan, karena melibatkan banyak warga. Iya benar. Seperti dulu pernah kejadian tentang Mbah Sugeng itu kan juga melibatkan warga, kan ada yang sedikit anarkis gitu. Ya mungkin itu aja ya kameramen ya. Kita pamit Pak Lurah, saya pamit ya Iya. Pak. Mohon maaf kalau kita mengganggu waktunya dan ada salah-salah kata, sama maaf yang sebesar-besarnya. Iya sama-sama. Nanti kita tunggu informasi berikutnya Pak Lurah, Iya. gimana kita mau bergerak. Nanti kita tunggu tim-tim yang lain karena juga semuanya investigasi. Iya. Iya. Mungkin itu aja Pak Lurah ya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Enggak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat. Kita tetap akan mencari langsung ke tempatnya Mbak Dipo, kira-kira nanti ada apa. Doakan ya sahabat. Jadi informasi dari warga dan Pak Lurah itu yang kita dapat, artinya ada kesengajaan bahwa Mbak Dipo ini juga jadi pelaku. Oke sahabat, kita besok mungkin akan datang, kita akan tanyakan langsung kira-kira seperti apa. Ditunggu ya sahabat tayangan berikutnya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.